Halo, saya Revianto, biasa dipanggil Apin. Saya seorang dokter spesialis anak yang kebetulan juga punya minat untuk menulis dan berbagi ilmu lewat berbagai media edukasi. Saya menulis sudah 4 buku, sebagian bersama dengan beberapa orang teman dokter, dan saya juga aktif di media sosial membagikan ilmu mengenai kesehatan anak. Tantangannya tentu sangat beragam ya, misalnya tentunya dokter anak berhadapan dengan anak-anak dengan berbagai rentang usia yang lebar, mulai dari bayi baru lahir, itu pun bayinya ada yang bayi terlahir cukup bulan, ada juga yang terlahir sangat prematur dengan berat badan yang sangat kecil, sampai ke anak remaja. Kami sebagai dokter anak harus mampu menangani rentang usia yang sangat lebar tersebut, sehingga pendekatannya pun ya pastinya tidak sama antara anak yang rentangnya masih usia bayi batita sampai usia remaja. Belum lagi kami harus berhadapan dengan orang tua dengan berbagai latar belakang, karena seringkali bisa jadi mungkin anaknya yang tidak benar-benar sakit, tapi orang tuanya lah yang khawatir bawa anaknya ke dokter. Tapi itulah tantangan bagi kami untuk mampu memberikan komunikasi yang baik bagi seluruh rentang usia ini. RUM itu singkatan dari Rational Use of Medicine. Ini adalah terminologi yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1986 yang mungkin sekitar berapa belas tahun terakhir cukup populer di negara kita, meskipun WHO sudah lebih lama untuk menyampaikannya, yaitu ini lebih spesifik ke arah obat sebenarnya. Artinya bagaimana obat itu bisa digunakan secara rasional. Dan ada 3 hal yang dikatakan tepat atau rasional. Yang pertama adalah tepat indikasinya, jadi obat itu harus diberikan sesuai dengan diagnosisnya. Yang kedua adalah tepat dosisnya. Jadi kan kita pahami ternyata dosis pada anak maupun dewasa itu tidak sama, tergantung juga dari bagaimana rentang berat badan mereka. Dan yang satu lagi adalah dengan harga yang termurah. Artinya apa? WHO sendiri menekankan kalaupun butuh obat, maka obat yang generik itu adalah yang mereka harapkan untuk bisa digunakan. Belum tentu obat yang lebih mahal atau yang bermerek itu lebih baik dibandingkan obat generik. Ini sebenarnya yang ditekankan pada awalnya oleh WHO. Tapi dalam perjalanannya adalah di Indonesia ini definisi RUM tidak sebatas ke obat saja. Ada yang kemudian punya persepsi lain tentang RUM, yaitu ketika mereka mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan seharusnya, mereka mengatakan tuh, oh ini layanan kesehatan sesuai dengan RUM. Artinya tidak jadi hanya pada obat, tapi melebar ke layanan kesehatan. Tapi itu tidak masalah sebenarnya, artinya masyarakat tuh ingin mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Sehingga kalau mereka katakan, wah ini sesuai dengan RUM nih, jadi mereka sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai yang mereka kategorikan sebagai layanan yang seharusnya yang terbaik. Sebagian orang mengatakan kalau mereka yang ikut prinsip RUM, artinya mereka anti obat dalam tanda kutip. Jadi kesannya kalau bisa jangan pakai obat dulu deh, kemudian kalau perlu baru pakai obat. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya pada kondisi seperti apa RUM dapat diterapkan, maka pada semua kondisi. Kalau tadi terutama kalau saya katakan ini tidak terbatas pada obat ya, tapi juga pada layanan kesehatan. Jadi ketika seseorang pasien atau mungkin tepatnya dikatakan sebagai konsumen kesehatan itu butuh untuk mendatangi layanan kesehatan, mendapatkan konsultasi dari dokter karena mereka sakit atau mereka bawa anak yang sakit, dan mereka ingin mendapatkan diagnosis yang sesuai dengan apa yang dokter periksa ke anak atau ke mereka sendiri. Kemudian mereka mendapatkan obat atau terapi yang sesuai dengan diagnosis, dan sampai akhirnya mereka diberikan pilihan dan penjelasan mengenai terapi tersebut, maka mereka sudah mendapatkan layanan yang berbasis RUM tadi. Jadi ini berlaku pada semua lini, baik pada lini kesehatan primer, misalnya di puskesmas, oleh dokter umum, bahkan sampai ke dokter spesialis di rumah sakit. Baik, jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa RUM itu bukan anti obat atau tidak memerlukan obat, tapi obat sesuai dengan indikasi, sesuai dengan diagnosis. Jadi kalau diagnosisnya memang perlu obat, maka berikanlah obat. Tapi kalau tidak perlu ya tidak perlu diberikan obat. Bagaimana dengan kalau menyimpan obat di rumah? Apa yang perlu dipersiapkan atau perlu nggak sih nyimpan obat di rumah? Pada akhirnya tadi, kalau kembali setiap orang itu harusnya punya bekal pertolongan pertama pada kondisi kedaruratan. Artinya apa? Kita hanya perlu mempersiapkan obat yang sifatnya gawat darurat saja.
Kalau tidak gawat darurat sebenarnya tidak perlu mempersiapkan obat di rumah. Kenapa? Karena salah satu lawan dari room adalah kan room itu rational use of medicine. Lawannya adalah irrational use of medicine. Dikhawatirkan kalau kita menyimpan obat di rumah bisa masuk ke dalam kategori irrational. Misalnya apa? Tadi kita menyimpan sendiri obat MAH misalnya. Kalau memang itu sesuai dengan diagnosis, tentunya tidak ada masalah digunakan. Tapi kalau tidak sesuai, ya tentunya tidak seperti itu. Apalagi sekarang dia dikatakan sebagai OTC, over the counter drugs, obat yang boleh dijual bebas. Akhirnya kalau dikembalikan kepada prinsip room adalah satu, kalau menurut saya yang harus disediakan adalah obat-obatan yang sifatnya life saving. Misalnya kalau ada pada luka, kita mungkin perlu mempersiapkan antiseptik untuk luka, kemudian bebat atau perban untuk menekan lukanya. Lalu pada kondisi diare yang sampai dehidrasi, kita boleh mempersiapkan cairan oralit misalnya. Tapi kalau untuk obat-obatan yang sifatnya simptomatik atau sesuai gejala, misalnya tadi katakan obat MAH atau obat asam lambung, maka itu harus sangat berhati-hati karena belum tentu sesuai dengan kondisi yang perlu dikonsultasikan ke dokter. Dan meskipun itu masuknya kategori yang OTC atau obat bebas. Untuk obat penurun panas misalnya, itu juga cukup sering disimpan oleh orang tua. Ini memang tidak masuk kategori obat yang gawat darurat, tapi ini boleh disimpan, terutama kalau anak mereka demam sampai rewel atau pada orang dewasa mengalami ketidaknyamanan. Misalnya demam kemudian nyeri kepala, itu kita boleh memberikan obat antipiretik atau pereda demam tadi yang juga punya efek sebagai analgetik atau anti nyeri. Tapi jangan lupa pada kondisi tertentu jika diperlukan maka harus konsultasi ke dokter. Jadi tidak banyak obat yang harus disimpan di rumah. Sebagian besar itu ya kita harus konsultasi ke dokter. Yang penting kita kenali dulu kondisi kegawat daruratan, perlu nggaknya pergi ke rumah sakit. Room adalah terminologi yang sudah lama sebenarnya. Dan sekarang Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sudah mengadaptasi dengan namanya POR, penggunaan obat rasional. Artinya apa? Kementerian Kesehatan sangat memfasilitasi penggunaan obat rasional ini. Misalnya dalam skop irrational use of medicine dalam bentuk polifarmasi. Jadi masih ada praktek pemberian obat yang banyak jumlahnya dan dikhawatirkan ada interaksi obat, itu namanya polifarmasi. Misalnya obat banyak diracik jadi satu dalam bentuk sidanpuyer atau misalnya disediakan dalam satu kapsul campur. Nah itu sebenarnya sudah menyalahi dari prinsip room atau POR tadi. Maka Kemenkes mengadakan roadshow sosialisasi ke berbagai tempat di Indonesia untuk bagaimana supaya kita secara perlahan mulai menarik diri untuk tidak lagi menggunakan puyer atau kapsul racikan tadi. Itu penggunaan dalam skala pemerintah langsung ke layanan kesehatan. Sedangkan kalau untuk kita sebagai masyarakat umum, saya mencoba untuk buat menjadi ada 3 hal yang terkait dengan room ini kalau kita sampai harus ke dokter. Karena kan tadi dikatakan kalau room itu adalah obat sesuai dengan diagnosis. Nah, jadi kalau sampai kita harus pergi ke dokter, ada 3 hal yang harus kita dapatkan. Yang pertama, tahu apa diagnosisnya, dan itu harus dalam bahasa medis karena konsumen tuh punya hak untuk tahu apa sih informasi lebih detail, dan tentunya nggak banyak waktu di ruang praktek sehingga mereka bisa browsing dengan kata kunci dari diagnosis tadi. Yang kedua, tahu apa terapinya sehingga kita lebih yakin, dan juga ini akan membentuk kemitraan baik antara dokter dan pasien, dan tentunya roomnya pun akan semakin terjaga. Dan yang terakhir adalah kapan harus kontrol kembali atau kondisi gawat daruratan harus mengembalikan pasien tersebut ke dokternya. Jadi kalau 3 hal ini dipahami oleh seluruh konsumen kesehatan, maka kedepannya ya room ini akan bisa diwujudkan dalam berbagai lini, tidak dari level pemerintah ke masyarakat, tapi juga di dalam masyarakat itu sendiri.